Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, Ustazah want to continue our evaluation, and then we are going to evaluate for first evaluation, second evaluation, and the third evaluation in your book 4G atau 4G. Ini adalah lanjutan dari pembelajaran kita tadi yang sempat terputus. Jadi Ustazah sudah mengambil kutipan di firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Di situ Allah berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya aku menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal." Jadi kita bangsa Indonesia, di dalam Indonesia, rumpun Indonesia saja, jika kita menoleh terkait dengan suku, bangsa, itu kita banyak sekali dan berbeda-beda. Ada yang suku Bugis, suku Makassar, suku Toraja, suku Gayo dari Provinsi Aceh. Nah, beberapa daerah di Indonesia memiliki beberapa suku budaya yang berbeda. Dan dikatakan bahwa supaya kita saling kenal mengenal. Jadi selain kita saling mengenal, kita juga mendapatkan berbagai macam informasi terkait budaya mereka dan suku-suku mereka, termasuk beberapa hal yang ingin kita ketahui dari mereka. Nah, ini tadi sudah untuk evaluasi 1 ya. Kemudian evaluasi 2, Ustazah lanjut ke nomor 10 tadi. Jadi tari saman mencerminkan pendidikan keagamaan sopan santun. Kata bercetak mirip termasuk jenis kata konotasi, berarti bukan makna sebenarnya. Kemudian nomor 11, tulislah kalimat menggunakan kata budaya. Jadi silakan membuat contoh kalimat menggunakan kata budaya. Insya Allah anak-anak Ustazah bisa. Kemudian apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Nah, di buku tema 4F, ya, di buku tema 4L, tema 4C, atau tema 4E, itu ada penjelasan terkait non-fiksi. Tadi anak-anak Ustazah sudah mendengar beberapa penjelasan temannya terkait apa itu teks fiksi dan juga teks non-fiksi. Seperti apa itu contohnya? Nah, contoh teks fiksi itu ada seperti dongeng, cerita yang terkait dengan binatang, seperti cerita belalang dan juga semut, ya, grasshopper dan juga ant. Itu adalah cerita karangan berdasarkan imajinasi ya, kalau fiksi. Nah, kalau non fiksi sebaliknya, berdasarkan fakta. Contohnya seperti apa? Seperti buku yang terkait dengan biografi. Misalkan Ustazah pernah memperlihatkan tentang waktu di pembelajaran sebelumnya tentang buku yang biografi tentang B.J. Habibie. Nah, itu berdasarkan fakta, berdasarkan informasi yang sudah kita kumpulkan dari narasumber, dari orang terpercaya yang bisa kita percaya terkait informasi tentang B.J. Habibie, tentang kisah tentang pahlawan. Itu pahlawan tidak boleh kita karang-karang. Pahlawan nasional contohnya siapa? Misalnya nih, Bung Karno. Nah, itu cerita tentang beliau ya harus kita cari berdasarkan fakta yang ada di lapangan, itu berdasarkan fakta yang terjadi tentang biografi beliau yang sebenarnya. Tidak boleh kita karang-karang. Jadi kebalikan tadi dari cerita fiksi, non fiksi. Next, selanjutnya kita ke evaluasi 3. Nah, evaluasi 3, soal pertama. Kata sulit plural memiliki arti. Nah, kalau dalam bahasa Inggris plural itu lebih dari 1. Pilihan jawabannya adalah A umum, B tunggal, C banyak, D 1. Berarti jawabannya adalah plural itu banyak. Nah, untuk nomor 8, kehidupan tetap berjalan dengan damai dan harmonis. Maka kata bercetak miring adalah
makna berkata bercetak miring adalah bercetak miring yang mana? Berjalan. Kehidupan tetap berjalan dengan damai dan harmonis. Jadi, apa kira-kira makna berjalan itu? Jadi, lebih tepatnya makna berjalan itu adalah C, berlangsung. Jadi, kehidupannya tetap berjalan itu dengan damai dan harmonis. Tetap berjalan itu berlangsung. Kehidupan mereka tetap berlangsung harmonis. Nah, nomor 9 berikut ini yang bukan makna kata harmonis. Yang bukan ya, yang bukan makna kata harmonis. A akur, B serasi, C rukun, D aman. Yang bermakna bukan dari kata harmonis. A akur, C rukun, B serasi, D aman. Yang benar adalah D. Yang bukan ya, D. Nomor 10. Kalimat berikut yang mengandung makna denotasi. Jadi kalau di evaluasi 1, 2 ada kalimat konotasi, dan di buku tema 4F ada kita belajar makna denotasi dan konotasi. Di tema G kita diajak untuk mengingat kembali apa itu makna konotasi dan juga makna denotasi yang sudah Ustazah jelaskan sebelumnya. Nah, kalau konotasi adalah makna yang bukan sebenarnya, maka sebaliknya makna denotasi. Ya, sekarang kita lihat. Nomor 10, kalimat berikut yang mengandung makna denotasi adalah A. Ibu membeli buah naga di pasar. Ani tenggelam dalam lamunannya. C. Zia semakin gerah karena sikap Tino. D. Tim nasional berhasil menumbangkan lawannya. Nih, kita lihat. Kita D dulu. Tim nasional berhasil menumbangkan lawan. Nih, menumbangkan bukan pohon yang mau ditumbangkan, berarti dia bermakna konotasi, berarti bukan. Kita lihat. C, Zia semakin gerah karena sikap Tino. Gerah itu berarti gerah bukan berarti gerah gerah dalam artian dia karena kepanasan, bukan, tapi karena dia melihat sikap Tino itu dia menjadi kayak gerah, dia menjadi marah. Marah itu dibahasakan gerah. Jadi ini adalah makna konotasi. Kita lihat B. Ani tenggelam dalam lamunannya. Tenggelam dalam lamunannya. Orang tenggelam di air, bukan tenggelam di lamunannya. Berarti itu bermakna konotasi. Nah, sekarang kita lihat bagian A. Ibu membeli buah naga di pasar. Ya, ibu ya membeli buah naga. Buah naga itu memang buah naga. Memang katanya buah naga. Ada kan buah naga ya. Ibu membeli buah naga. Jadi makna denotasi yang tepat adalah A. Ibu membeli buah naga di pasar. Ya, oke. Nah, tulislah kalimat menggunakan kata berkonotasi. Nah, kalau mau melihat makna yang berkonotasi ada di nomor 10, buatlah contoh selain dari yang ada di nomor 10. Dan kita juga sudah belajar itu di buku tema F, harapannya Ustazah, mudah-mudahan diperhatikan. Ya. Kemudian apa arti kata berkonotasi pada contoh kalimat tersebut? Jadi nomor 11, kalimat yang sudah kita buat, kita memberikan makna dari makna konotasi yang kita buat di nomor 11. Kita uraikan di nomor 12. Ya, itu hanya evaluasi untuk bahasa Indonesia. Mudah-mudahan anaknya Ustazah senantiasa memperbanyak membaca, belajar, ya. Senantiasa semangat untuk belajar. Jangan mau kalah oleh bisikan-bisikan setan yang membuat kita malas untuk belajar, ya. Tetap semangat dan pikirkan cita-citanya, mudah-mudahan cita-cita itu bisa menjadi passion yang bisa membangkitkan semangat kita untuk belajar. Ya, Ustazah akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.